Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini cuma mau kasih lihat doang aja dulu nih teman-teman ya. Untuk di pruning gitu loh teman-teman ya. Ini di Vineyard Block yang dimana tuh di sini nih. Tadi gue juga mikir teman-teman nih, itu kok kenapa banyak daun-daun situ ya? Di tengah-tengah row gitu. Oh, ini tadi perasaan pegawai juga gitu nanyain, Johan, ini toilet ada di mana ini? Jadi keluar dulu, tapi sebelum gue keluar ya, sama gue tuh gue taruh lopernya gue tuh di mana di row, di pohon yang mau gue kerjain, karena kadang-kadang tuh gue suka lupa gitu ada di mana lopernya gue kalau gue tengah-tengah row gitu. Apalagi kalau misalkan gue tuh taruh lopernya gue, guntingannya gue tuh taruh di bawah ya. Itu pelajaran banget buat gue gitu ya. Mau taruh loper di bawah gitu, jangan, karena kadang-kadang tuh kita tuh nggak kelihatan gitu di mana lopernya gitu loh. Alangkah baiknya ya kalau bisa kita itu mau keluar dari row ya, kan gue tahu di row mana gitu kan, karena kan di depan row tuh atau di belakang tuh ada ada nomornya gitu teman-teman ya. Jadi kita tuh datang ke situ, pembagian row tuh ya tinggal ambil 4 atau 2 gitu lah ya, satu naik atau bawah, balik lagi ke mobil gitu, arah ke mobil gitu. Jadi itu hitungannya satu lap teman-teman ya. Jadi kalau misalkannya mau orang sih ada yang ambil 4 row, ambil 2 row. Nah kalau gue tuh pengen tuh bisanya sih gue ambil 4 row gitu sekaligus jebret ambil gitu, terus di buku gitu kan ya. Tapi nanti di situ-situ aja gitu. Sedangkan gue tuh maunya kayak misalkan 2 row gitu, terus udah naik ke atas balik lagi ke arah ke mobil gitu. Tapi gue ketinggalan gitu, makanya gue tulis 2 aja dulu, baru siapapun itu orang lain yang udah 4 row gue lompat lagi 2 lagi gitu loh, ntar 2 lagi gitu, nggak mau 4 kayak sekali ambil 4 row gitu, kayak kejauhan gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Jadi itu pengennya ambil 2 ya kan, terus orang ambil 4 sambil 4 lagi, ini orang lain gitu kan ya, sampai mereka selesai gitu. Nama gue pindahin mobil gitu, jadi ada alasan gue untuk naik mobil, untuk pindahin mobil aja gitu loh ya kan ya. Nah anyway, balik lagi ke ini kerjaan ya. Tadi kenapa yang gue bilang tuh di tengah-tengah row itu ada kayak bukan rumput tapi tuh untuk fertilizernya mereka gitu, punya kebun, punya owner. Nah itu kan milik keluarga gitu kan, ada yang punya dokternya, ada punya bapaknya gitu kan ya, sama itu satu komplek gitu ya, satu komplek tapi satu lingkaran situ aja loh gitu loh. Dia ada berapa anaknya yang cewek ada di seberang jalannya gitu ya, depan rumahnya gitu, sebelah rumahnya, sorry bukan depannya, bukan seberang tapi sebelahnya gitu ya. Gue sempet nanya tuh sama yang dokter ya gitu, namanya kan siapa namanya, Yvette, what is that? Gitu kan, itu is it like a salad for salad buat makanan gitu. No Johan, no. Oh, what is it? Belum tanya gitu. Ini fertilizer gitu, nanti usaha tumbuh udah gede itu ntar di dipanen gitu, ntar mereka di harvest terus digiling gitu. Nah nanti mereka tuh dibikin untuk dibikin popok ya gitu loh, untuk kebunnya juga gitu loh. Tadi gue kira itu buat salad atau buat makanan hewan kalian gitu. Dia kan punya domba-domba juga gitu kan ya. Makanya gue kira tuh tadinya entah itu buat makanan kayak buat salad atau buat makanan hewannya mereka. Tapi ternyata bukan. Itu buat ntar mereka tuh digiling, terus ntar udah agak kering, terus ditaburin lagi gitu loh di keliling kebunnya mereka semuanya gitu. Jadi itu bagus untuk pohon anggurnya mereka gitu loh. Itu fertilizer mereka bikin sendiri gitu loh. Oh gitu tuh cara itu mereka gitu ya. Makanya gue pikir tuh tadi buat apaan gitu ya, apa kayak enak aja gitu loh ya. Anyway, ini sekarang kita balik lagi di musim pruning kan ya. Ini yang video klip dimana tahun lalu kita kerja ya. Karena mereka tuh bukan tahun lalu tapi tahun sebelumnya ya,
tahun sebelumnya kita juga tuh kerjain pas lagi mau musim September itu udah selesai pruning, dan mereka itu lagi mau new development. Jadi pohon-pohon mereka yang tadinya ada yang untuk Pinot Noir, yang untuk red wine, mereka tuh dicabutin semua ya, dikelola lagi, terus mereka tuh garap lagi gitu yang udah dicabut-cabutin pohon-pohonnya, terus digarap lagi. Terus kita datang, itu pertama kali kita tuh ke situ tuh. Tapi bagi kontraktornya dia dulu pernah juga ini bloknya dia gitu dulu sini bekas kliennya dia gitu loh. Jadi dia buka perusahaan lagi, terus dia balik lagi sama ownernya, kasih tahu lu coba untuk kerjain lagi, ya udah kita dapat kerjaan lagi di sini gitu loh buat dianya gitu ya. Jadi dia punya anak, punya si yang punya klien utamanya bapaknya, terus daughternya juga. Nah dia punya dia punya sonnya ada di beda tempat gitu. Dia ini di daerah Renwick ya, kita anaknya tuh yang itu ada di dekat Spy Valley itu, teman-teman, dekat di Waihopai Valley. Jadi sekitar mungkin maybe 10 minutes naik mobil gitulah ya untuk ke rumah anaknya yang cowok gitu ya. Jadi ya kita kerjain dulu yang pertama kali kerja tuh di rumahnya dia, tanamin pohon anggur yang yang dicabut-cabutin, yang dari Pinot Noir dicabut ganti dengan Sauvignon Blanc gitu. Itu pertama kali kita ke situ. Dan tahun lalu itu first time untuk kita mengerjakan pruningnya di situ, teman-teman. Jadi ya mereka juga semuanya gitu, dari bapaknya, dokternya, terus anaknya juga yang cowok, yang sonnya, mereka pada happy semua gitu. Nah makanya dia langsung bilang ke kontraktor gitu, udah kita happy sama kerjaan kalian gitu, apa lu mau gua sign kontrak 3 tahun. Oke, sweet. Jadi ya lumayan sih, sekitar 80 ribu pohon gitu ya total kalau nggak salah gitu. Dia punya bapaknya, terus anaknya yang cewek, dokternya seberangan, terus anak yang cowoknya juga. Jadi itu punya kita semua gitu untuk kita tanganin. Itu untuk semua musim, untuk musim winter sama musim summer ya untuk pruning kayak ginian. Terus kerjaan summer tuh seperti naikin kawat, terus yang winter juga turunin kawat, atau juga butt rubbing, skirting dan pruning gitu loh teman-teman ya. Dan juga ke skirting juga atau apalah gitulah ya. Jadi ya puji Tuhan lah kita dapat kerjaan baru di sini, dikasih kontrak 3 tahun, dan juga ya mereka tuh juga asik juga gitu. Jadi setiap kali kerja situ mungkin gue udah kenal kali sama bapaknya gitu kan. Itu setiap kali kerja, di mana si Johan? Kalau nggak disuruh kata itu gue mau si Johan untuk datang ke sini. I only need one person gitu, butuh 1 orang aja, Johan aja ke sini gitu. Dan juga dikasih dikasih pinjam juga gitu untuk naik coat packnya dia atau mule-nya dia gitu lah ya, naik mobil lah gitu yang kecil untuk di kebun gitu loh. Jadi daripada gue jalan kaki ya kan ya, dari ujung ke ujung ya kan ya. Jadi ya dikasih pinjam mule ya, gue mau oke, let's go. Nah, santai-santai aja gue mah ya. Anyway, ini balik lagi kerjaannya nih ya, ya seperti teman lihat nih ya, ini first time kita di sini nih, buset. Lihatin tuh ini bener-bener gak dirawat banget tuh ya. Headset gitu loh, katanya jelek banget gitu. Tapi emang sih masih di bawah floating wire ya. Tapi tuh headset sih sebelah kiri tuh gede banget tuh. Andai kan dia bisa untuk dipotong aja tuh, terus dipakai chainsaw aja gitu untuk dipotong, terus ya biar kelihatan lebih rapi aja gitu, nggak terlalu kayak gede begitu loh. Takutnya kayak gini nih banyakan ranting-rantingnya gitu, banyakan ini ya tuh udah lepas sekali kan ya. Ini kayak begini nih kita tuh ini untuk kerjain 4 ranting ya, 4 canes untuk di wrap down. Tapi dia maunya tuh kalau diikat gitu, di wrapping itu maunya overlapping, di mana tuh ranting sini yang pohon misal yang bawah tuh ya, pohon ini ke pohon sebelahnya itu mesti overlap di wrappingnya gitu, di ikatnya gitu. Dimana tuh kadang-kadang kan kalau orang lain kan kebun lain maunya cuma
ada gapnya gitu kan, satu hand spacing gitulah ya, jaraknya gitu loh ya. Tapi ini dia maunya apa namanya overlapping gitu loh. Dan juga yang seperti teman-teman lihat nih, ini lebat sekali nih, buset. Gue sampai berapa kali potong-potong kayak gitu tuh. Karena gue kayak begini ya, gue mikir juga gitu loh. Karena gue dulunya tadinya tuh gue sukanya rapping gitu loh. Gue nggak mau kalau soal gue rapping, gue rap punya orang lain, banyakan kainnya gitu, banyak rantingnya gitu loh. Itu kan apa namanya yang rappersnya kan pada track-track itu, yang seharusnya 4 yang untuk di-recut, tapi tinggalinya 10, 12 ya, atau tuh cuma 6 aja gitu. Ini sampai 12, 13. Ya pasti pada teriak lah itu tuh kepala rappersnya gitu kan ya. Jadi gue tahu, makanya tuh gue coba untuk apa namanya potong-potongnya tuh yang ranting-rantingnya gitu lah ya, supaya nggak terlalu banyak gitu tuh juga tuh. Tuh kalau saya pakai chainsaw tuh bisa dipotong aja gitu tuh. Aduh, enak tuh. Bet jadi juga tuh apa namanya nggak terlalu ke kiri atau kanan, fokus ke tengah-tengah gitu. Kalau misalkannya gue punya chainsaw gitu ya. Tapi ini kita nggak perlu pakai chainsaw, nggak pakai apa gitu ya. Dan juga tuh kan ya, kamu gue tuh gue potong di bawah situ, terus di apa namanya pas mau naik ke kawat, terus tengah-tengah juga gitu loh. Nah ini lihat tuh ada tiga sorry dia ada 6 ini, 3 kawat tuh yang ikut apa namanya yang diikat tuh kan tuh ya. Sorry maaf, ini ada 6 ini. Kayaknya sih gue baru ingat sekarang, ini ada 10 row di mana tuh ada 6 kain, 5 kain tuh. Ini 2 sepakatannya 3, 5 kain. Jadi lu mesti tinggalin 7. Tuh banyak banget. Ini lebat sekali teman-teman nih ya. Ada terus tambah lagi nih, tetap juga ini walaupun ada 5 kain yang untuk di wrapping, dan juga mereka ingin tuh apa namanya dia punya rantingnya tuh apa namanya overlapping teman-teman untuk diikatnya gitu. Jadi udah 5 ranting, 5 kain untuk di wrapping, terus juga mesti apa namanya overlapping gitu loh. Overlapping itu kayak misalnya nggak yang jarak gitu loh, bat to bat gitu, tapi ini mestinya di atas terus melingkar gitu loh, diikat juga mau diikatnya gitu, mau di wrappingnya gitu. Nanti deh ada video klipnya, kalian bisa lihat kayak bagaimana contohnya gitu ya. Jadi kalian bisa tahu kayak bagaimana kerjaannya gitu, yang maksudnya tuh overlapping gitu ya. Ini juga nih, karena gue juga kadang-kadang tuh kalau misalnya tukang strippersnya tuh tukang tariknya kita kurangan atau bagaimana, kita tukang potong ya kita bantu juga gitu dengan cara apa yang kita kerjakan hari ini atau besoknya gitu, kita bantuin gitu loh, kita potong gitu ya, ada 4 row 5 row, nah kita balik lagi bantuin untuk tarik-tarikan gitu teman-teman. Jadi untuk mengurangi apa namanya row yang harus ditarik gitu loh, jadi kan ketahuan siapa yang tariknya juga gitu loh ya. Jadi kita ya untung kita semua tuh apa namanya experience semua gitu loh, kita bisa bukan hanya tukang potong aja gitu, ada dia terus juga mengikat juga kita juga bisa gitu, karena kita tuh experience all rounders gitu lah ya. Jadi kita tahu semua kerjaan tuh bagaimana gitu untuk musim pruning. Jadi apa namanya kalau kalian misalkannya belum pernah kerja atau belum tahu gitu ya tentang kayak bagaimanakah kerjaan di kebun anggur gitu, yang seperti gue pernah mention gitu ya di video-video gue sebelumnya gitu, gue pernah bilang apa namanya setiap apa namanya negara beda-beda teman-teman untuk apa namanya merawat cara mereka apa namanya kebun anggur juga gitu. Ini juga nih tukang tarik ini kakak gue nomor 1, dia lagi datang kunjungi kita di Blenheim, dia lagi bantu-bantu untuk apa namanya tarik-tarikin tuh. Pinter kan dia tuh ya, nggak mau buru-buru gitu, tapi rapi juga tuh kayak gitu tuh, harus yang rapi-rapi tuh, nggak yang apa namanya berserakan gitu loh ke tengah-tengah row atau ke pinggir-pinggir di atasnya irigasi atau bagaimana gitu loh, itu kan rapi tuh. Dan ini kalau misalnya kita apa namanya nggak hati-hati, kadang-kadang tuh kita bisa kesabet-sabet gitu loh muka kita gitu teman-teman ya. Ini contoh juga teman-teman nih, tukang tarik nih, bukan tarik, dia motok, dia juga narik sama aku juga teman-teman tuh. Hello Mr. Douglas. Kita tarikin apa yang kita apa namanya potong gitu. Dan juga untuk ada tambahan 1 orang untuk tukang tarik, gue panggil orang itu untuk bantuin apa namanya tarikin rownya gue tuh. Wah, namanya Shannon. Mantap kan tarikannya tuh, tarikan badak tuh. Tukang tarik kuat ya nih badannya nih. See, I told you Shannon, it's easy to strap terus tuh. Waduh.
Terus juga teman-teman bisa lihat kan tuh ya potongan tuh putih-putih tuh, itu yang potongan gede-gede teman-teman tuh dia juga kasih tahu lu jangan usahakan jangan asal tarik aja juga gitu, jangan sampai kesangkutan ke irigasinya gitu, karena kalau nanti misalnya ada mesin traktor masuk ke dalam untuk ngebersihin itu nggak berserakan kemana-mana gitu loh. Jadi gue ingat juga ke lain tukang potong juga tuh kayak gini teman-teman tuh, mesti rapi kayak gitu teman-teman, jangan sampai kayak berserakan gitu loh. Ini contohnya nih overlapping tuh talinya juga tuh dia overlapping ya kan tuh, nggak yang kasih batasan gitu loh tuh jaraknya tuh, jadi maunya overlapping teman-teman kayak gitu tuh kecuali yang di pos gitu ya, karena kan itu nggak bisa lewatin posnya gitu tuh kan ya. Ini yang pohon kecil nggak apa-apa, oke dipakein tuh overlapping teman-teman tuh kayak gitu, maunya kayak gini dia punya grower dia mau kayak ikatannya tuh overlapping gitu teman-teman, jadi dia makanya agak lebat gitu loh pohonnya karena dia overlapping gitu teman-teman. Terus juga pohonnya tuh udah tua kali ini, mungkin 20 tahun jangan tuh pohonnya udah lama juga nih. Jadi ya setiap kebun tuh beda-beda teman-teman ya. Jadi kalian kalau mau tahu kayak bagaimana kerjaan di kebun anggur ya, inilah kerjaan kebun anggur untuk di musim pruning season, di winter season juga teman-teman ya. Kalau misalnya kalian baru lihat channel gua baru joinin jangan lupa teman-teman di komen, dan juga jangan lupa untuk di subscribe. Jadi nanti kalau misalkan gue habis upload video, kalian dapetin notifikasi gue habis upload video. Dan saat ini terima kasih udah luangkan waktu kalian semua untuk nonton video klip ini, dan Johannes ya.